Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, masih seputar V-Network. Ini topik-topik yang hangat V-Network ini ya teman-teman. Apalagi setelah KTT tanggal 7 Maret 2025, Donald Trump Presiden Amerika Serikat mengundang banyak aktor-aktor atau pengusaha-pengusaha hebat ya ke Gedung Putih dalam rangka suatu pembahasan masalah ekonomi Amerika Serikat. Dan hasil dari konferensi itu ya, Donald Trump menentukan bahwa 5 kripto cadangan ya sebagai aset cadangan Amerika Serikat, yaitu Bitcoin ya, Ethereum, Solana, XRP, dan ada Cardano. Nah, untuk V-Network teman-teman, pada tanggal 7 kemarin, di sela-sela pidatonya Donald Trump, dia terinspirasi. Sepertinya dia sudah mulai terpikat dengan V. Dan di sela-sela pidato dia menyebutkan 4 kali mengenai cryptocurrency V-Network. Ada apakah Trump ini sebetulnya sudah lama tim dia mempelajari tentang V-Network yang komunitas besar ini, tetapi masih malu-malu kucing. Jadi Trump ini mungkin masih malu-malu karena dengan kredibilitas dia seorang presiden ya. Makanya dia buat kisi-kisi dulu. Kalau bisa ada signal dari pihak V-Network, baru disambutnya, lantas dia seolah-olah mengundang. Tetapi kalau dia mengundang terlebih dahulu, sepertinya agak gengsi kali teman-teman. Nah, tetapi dia akan mengundang V-Network, sudah kelihatan. Dan tanda-tandanya sudah jelas teman-teman. Sudah jelas. Kita nunggu saja waktunya, loncengnya nanti kabar di Twitter, di X ya. Kalau menurut hemat saya dia akan mengundang. Karena jarang sekali di acara konferensi penting tanggal 7 Maret itu, kenapa dia secara spontan menyebutkan V-Network 4 kali dalam pidatonya itu? Kenapa tidak koin yang 5 menjadi cadangan situ saja yang dibahas? Ya, mengapa dia tersentil untuk menyebutkan V-Network? Nah, kalau dia tidak terpikat dengan V-Network, sebetulnya dia itu sudah paham, sudah tahu tentang V-Network. Masalah project-projectnya, masalah V-Network sekarang di CMC masuk ke ranking 11 ya. Masalah V-Network itu jaringan media sosialnya tinggi, besar, 4 juta lebih di X ya. Mengalahkan kripto lain termasuk Ethereum kalah. Dan juga dengan komunitasnya 60 juta lebih ya membernya di seluruh ratusan negara, terutama Cina yang paling besar ya, India, semua negara, sampai lagi Indonesia. Ini luar biasa sekali. Bukan Donald Trump ini tidak tahu, dia tahu tapi pura-pura gak tahu. Nah, tetapi sudah saya bahas di konten saya sebelumnya, masalah psikologis itu tidak bisa ditutup-tutupi. Masalah dia sudah terpikat itu, coba tanya dengan ahli psikologis ya, baca mimik wajahnya pada waktu dia pidato, baca mimik wajah si Donald Trump ya, minta pendapat sama ahli psikologis, apakah dia itu hanya sebagai mengisi omongan kosong atau di sela-sela kosong menyebutkan nama V-Network, atau memang dia itu secara psikolog ya sudah terpikat dengan V-Network. Karena untuk mengucapkan 4 kali itu jarang teman-teman, kalau dia tidak terpikat. Nah ini teman-teman, akan terjadi dia mengundang Nicholas vokalis ya, dan juga mitranya itu, temannya Nicholas ya, Cheng Diaopan itu ya. Tapi tinggal nunggu waktu saja. Saya rasa dia belum mengundang itu karena apa? Karena faktor V-Network ini belum listing di Binance. Itu saja kendalanya. Ya, karena dia sudah tahu sudah ada 5 exchange yang listing ya, tapi belum di Coinbase sama di Binance. Kalau dia sudah masuk ke Coinbase sama Binance,
menambah kepercayaan Donald Trump ya untuk membahas lebih lanjut dengan pendiri V-Network, khususnya Nicholas sama Cheng Diaopan ya. Tuh. Nah, yang ingin jadi kita pelajari ya, harus lebih detail ya. Untuk core team, kalau bisa segera mungkin desak Binance untuk listing V-Network. Sebab apa? Ya, V-Network ini sudah layak untuk listing di Binance, tidak ada kekurangan lagi dari segi komunitas, ya, dari segi volume transaksi per hari. V-Network ini ya di bursa, dan juga sudah listing 5 exchange. Ya. Pengikut di Twitter, di media sosial tinggi 4 juta lebih. Apalagi yang kurang ya. Volume transaksi udah triliunan, apalagi udah masuk ranking 11 itu. Tidak ada kekurangan lagi. Disuruh Binance pakai hasil voting, katanya peraturan baru sudah diikuti, paling besar 83% sampai 87% hasil voting mendukung V-Network untuk listing di Binance. Bayangkan, ya. Sudah tidak ada alasan. Nah, tinggal mungkin juga menunggu momen waktu yang tepat. Jangan sampai digembor-gemborkan listing di Binance, biasanya tidak listing. Jadi kripto itu jangan digembor-gemborkan di medsos, listing Binance dia tidak akan listing. Tetapi ketika dia sudah diam, redam ya, biarkan Binance yang kasih kisi-kisi, itu akan cepat. Jadi pihak dari V-Network nggak usah digembor-gemborkan di medsos bahwa akan segera listing tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Nah itu biasanya akan tertunda lama. Biarkan saja. Biarkan dia nanti yang akan memberikan signal, memberikan kisi-kisi di medsos atau di Twitternya Binance, itu akan segera listing. Nah ini teman-teman, apa tanda-tanda Donald Trump tertarik Pi? Dalam pidato pertamanya, Trump mengakui kepopuleran V-Network di kalangan penggemar kripto. Jadi dia mengakui ya ketenaran atau popularitas V-Network ini di kalangan kripto 2025 ini. Ini perkataan Trump, saya ulangi lagi, dari konten sebelumnya sudah pernah saya ulang. Saya mendengar ada yang bernama V-Network, banyak sekali orang yang menyukainya, ujar Trump. Jadi dia mengatakan bahwa V-Network ini ya banyak orang yang menyukainya. Nah, ujar Trump, termasuk dia teman-teman menyukainya. Tetapi dia tidak ngomong termasuk saya, karena ya menjaga image ya seorang presiden. Meskipun singkat, pernyataan ini menyoroti bahwa proyek tersebut telah menarik perhatian bahkan di tingkat wawancara politik tertinggi. Tak lama kemudian, sekitar 9 menit, Trump menyebut nama Pi lagi yang mengisyaratkan potensi dukungan untuk mata uang kripto. Bayangkan, 9 menit kemudian dia menyebutkan lagi nama Bitcoin ya. Itu isyarat teman-teman, isyarat potensi Trump akan memberikan dukungan kepada mata uang kripto Bitcoin ini. Saya mendengar tentang koin bernama Pi dan banyak orang menambangnya di ponsel mereka. Mungkin kita harus mempertimbangkannya jika bagus. Mengapa tidak membiarkannya tumbuh di Amerika, ujar Trump. Nah, jadi mengapa tidak? Ya, kita harus membiarkannya kalau memang dia bagus, betul, gratis, menambang itu, pakai ponsel, hal yang simpel dan juga biaya rendah, ya, tidak banyak menguras waktu dan energi maupun baterai, ya seperti V-Network ini. Mengapa tidak kita biarkan dia berkembang di Amerika, ya, bisa untuk membantu perkembangan ekonomi dia. Ya, apalagi pendiri dari V-Network ini antara Nicholas Kokalis dan Cheng Diaopan ini merupakan alumni Universitas Stanford Amerika. Stanford ini universitas terkenal di Amerika dan bukan gampang untuk masuk ya di Stanford ini. Sedangkan dia itu bukan sembarang, bukan S1-nya, tetapi alumni magister ya, S2 dan S3 doktor di University Stanford. Artinya memang keluaran jebolan Amerika. Artinya dia mengakui kehebatan alumni-alumni sana. Ucapan Trump ini menunjukkan keterbukaan untuk mengeksplorasi proyek tersebut, khususnya dalam konteks sikap pemerintahan AS yang terus berkembang terhadap regulasi mata uang kripto. Tak lama berselang, ketertarikannya tampak semakin dalam saat ia memuji aksesibilitas V-Network.
Saya baru saja mendengar lebih banyak laporan tentang P-Network. Mereka mengatakan jutaan orang menambangnya secara gratis di ponsel mereka. Jika itu benar, itu ide yang jenius. Mungkin kita akan mengundang mereka untuk berbicara, teman-teman. Itu di garis bawahi kata-kata itu. Kata-kata itu di garis bawahi. Jika itu benar, ya, itu ide yang jenius. Mungkin kita akan mengundang mereka untuk berbicara, ujar Trump. Dan itu menurut hemat saya, fix dia akan mengundang Nicholas Kokalis dan Cheng Diaopan dalam waktu dekat, ya. Tapi nunggu lonceng dari Binance, semoga P-Network ini cepat listing di Binance sehingga bisa menambah kepercayaan Donald Trump dan Elon Musk untuk bergabung dengan P-Network. Semoga cuan para pioner, salam semuanya, semoga sukses. Ini menjelang berbuka puasa, semoga kita diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Dan sampai sini mengenai edukasi, jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.